Halo semuanya, kali ini akan bahas sekilas tentang yang namanya teknologi informasi. Materi ini sebelumnya sudah pernah disampaikan di Integer, yaitu rangkaian program orientasi bagi mahasiswa baru Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Oke, pertama-tama mungkin kita akan bahas tentang peluang kerja dari IT itu sendiri. Jadi berdasarkan data statistik dari US, gitu ya, kebutuhan tenaga kerja IT itu akan meningkat sebanyak 22% dari 2020 ke 2030. Dan ini lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi kalau lihat di sini, akuntan itu 7%, dokter gigi 8, pemusik 11, agen travel 5%, HRD 9%, DJ 15%, cukup tinggi tapi tidak setinggi IT. Customer service 0%, jadi tidak ada peningkatan, dan dosen itu adalah 12%. Jadi kalau dilihat di sini memang cukup besar ya, 22%. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu berarti nanti kita mudah bekerja atau tidak, gitu kan? Nah, di sini kalau dilihat, belum tentu. Kenapa? Karena semakin banyak universitas membuka jurusan-jurusan IT. Dan artinya semakin banyak lulusan IT, persaingan semakin ketat, dan perusahaan sulit membedakan mana kandidat pekerja yang baik. Ya sebenarnya ini generalnya sih terjadi juga di semua jurusan ya. Karena kan semakin lama semakin banyak dong lulusan di bidang tersebut gitu kan. Jadi makin susah juga gitu ya. Nah, ada lagi beberapa mungkin tantangan gitu ya yang ada, yaitu tidak semua jurusan IT itu mengupdate kurikulumnya, apalagi mempertimbangkan kebutuhan industri. Jadi kadang kurikulum itu dibentuk hanya karena pengajarnya mengira bahwa oh ya, nanti mungkin mahasiswa perlu tahu A, B, C. Tapi tidak dilihat apakah nanti industri memang butuh itu atau tidak, gitu kan. Jangan sampai nanti kita mengajarkan hal yang nantinya tidak kepakai di mereka, gitu. Contoh, contoh saya termasuk yang suka mengajar konsep kompilasi. Kompilasi itu adalah konsep untuk membuat bahasa pemrograman baru. Jadi gimana caranya mengkonversi dari kode program ke kode yang dimengerti oleh komputer. Saya dulu termasuk yang ya intinya pengen anak-anak bisa mengerti hal ini. Tapi setelah beberapa tahun saya pikir-pikir lagi gitu ya, apa gunanya? Berapa banyak dari lulusan IT yang nantinya akhirnya akan belajar atau akan menggunakan gitu kan, akan menggunakan teori ini? Berapa banyak dari mereka yang akan membuat bahasa pemrograman baru? Sedikit gitu kan. Jadi setelah itu saya pikir lagi, ya sudahlah, mending ini tidak perlu diajarkan. Walaupun memang saya suka. Sekedar tahu, ada beberapa universitas yang masih mewajibkan mata kuliah semacam ini. Bahkan mereka juga mewajibkan yang namanya teori bahasa dan otomata. Itu adalah dasarnya dari kompilasi. Terus berikutnya lagi adalah bahasa pemrograman. Jadi saya dulu termasuk juga yang ingin mengajarkan bahasa pemrograman yang kompleks terlebih dahulu. Karena kalau mereka bisa kompleks, maka nanti ke depannya itu bakal mudah. Jadi dulu saya pengen banget mendorong untuk belajar bahasa C atau C++. Nah, kembali lagi, setelah beberapa tahun berselang, saya pikir lagi gitu ya. Kalau kita ngajarin C atau C++, berapa banyak dari lulusan IT yang akhirnya akan menggunakan itu di pekerjaannya? Betul, kita bisa berargumen. Kan ini kan nanti nambah kemampuan logika mereka dan sebagainya. Tapi kan tidak terlalu praktikal sebenarnya. Lebih baik kita ajarkan bahasa memang yang cukup sering dipakai di industri gitu. Terus berikut lagi, serverless arsitektur. Jadi saya punya beberapa teman gitu ya di universitas lain gitu ya. Dan mereka sebenarnya juga masih belum terbuka tentang yang namanya serverless arsitektur. Jadi mereka lebih fokusnya ke arah server base. Jadi yang zaman dulu gitu kan. Orang kalau mau pakai bikin website gitu kan, mereka harus ngurusin servernya juga gitu. Nah, permasalahannya di industri itu sudah mulai pakai serverless. Kalau kita tidak membekali mahasiswa dengan hal itu, ketika mereka masuk industri, mereka akan bingung. Mereka akan blank. Terus berikutnya lagi adalah tidak banyak dosen itu mengerti kebutuhan industri. Jadi, sebagian besar dari mereka mungkin hanya ya fokusnya ke akademik gitu kan. Mereka tidak mengupdate nih dengan ilmu yang ada di industri. Nah, ini kan berbahaya karena nanti bisa jadi beda dong produk yang dihasilkan dengan yang diharapkan sama industri. Nah, untungnya di Maranatha sendiri gitu ya,
kita termasuk yang cukup update kurikulumnya. Jadi kalau ada materi baru, kita akan coba masukkan ke kurikulum. Walaupun memang tidak cepat gitu ya. Ada yang namanya administrasi gitu kan. Mungkin akan makan waktu, tapi tetap kita akan berusaha yang terbaik. Terus dosen kita juga sebagian itu adalah bekas orang praktisi gitu kan. Terus juga ada lagi juga yang mereka mungkin yang masih berinteraksi dengan industri gitu. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan mereka cukup update. Dan yang berikutnya lagi adalah kebutuhan industri kita itu berkembang sangat cepat. IT itu beda banget dengan bidang-bidang lain. Jadi tren kita di masa sekarang itu berbeda banget dengan 5 tahun lalu. Contoh nih, kebutuhan aplikasi berbasis web. Mungkin 10 tahun lalu gitu ya, 10 atau 15 tahun lalu, itu kita masih sering dengar programmer yang fokusnya ke aplikasi desktop. Sekarang kalau dilihat dikit banget gitu kan. Sebagian besar dari mereka akan bikin aplikasi web gitu kan. Terus media penyimpanan. 10-15 tahun lalu mungkin kita masih pakai yang namanya flash disk gitu kan. Nah, kalau sekarang mulai pakai cloud. Terus tadi serverless arsitektur. 10 tahun lalu tidak populer, tapi sekarang makin populer gitu kan untuk di Indonesia. Terus berikutnya lagi blockchain. Blockchain juga ini teknologi baru gitu kan. Dan kita juga perlu tahu nih kira-kira diperlukannya seperti apa, implementasinya seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang yang namanya tujuan dari berkuliah. Jadi pertama itu adalah untuk mendapatkan ilmu teknis. Ini yang paling umum sebenarnya. Nah, tapi juga ada hal-hal lain yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah mengerti cara mempelajari hal yang baru. Jadi kita sebenarnya ketika kita berkuliah, itu sebenarnya kita belajar hal yang baru, dan itu sudah di guideline, gitu kan. Sudah diatur. Terus berikutnya juga kita mengerti cara mendapatkan ilmu yang baru. Dan memiliki kemampuan berpikiran kritis, kemampuan berinovasi, dan akhirnya adalah kemampuan soft skill. Nah, kelebihan berkuliah daripada tidak berkuliah apa? Pertama, di sini ada guideline lengkap pembelajaran. Jadi kita mulai dari kurikulum sampai silabus. Dan ada dosen juga asisten yang memantau perkembangan pelajaran. Jadi kalau misalkan kalian mulai serong gitu kan pembelajarannya, itu bisa diperbaiki secepatnya. Dan juga ada juga orang yang bisa diajak diskusi. Dan ada teman-teman seperjuangan. Biasanya kalau ada teman-teman seperjuangan lebih semangat gitu kan untuk bisa mengerti sesuatu. Ada juga dorongan untuk menyelesaikan pembelajaran karena kita kan ada timeline ya. Jadi satu semester harus beres mata kuliah ini dan seterusnya. Nah, gimana caranya kalau ingin berkembang di IT gitu kan? Pertama yang pasti banyak latihan karena di kita kayak pemrograman gitu ya. Itu kayak matematika. Jadi harus perlu latihan untuk bisa mengerti pengerjaannya seperti apa. Terus sering update perkembangan teknologi. Jadi jangan terpaku hanya yang diberikan di perkuliahan. Karena ya tadi, perkuliahan itu berusaha untuk update, tapi tetap pasti ada aja ya yang terlewat, namanya juga manusia, gitu kan. Terus berikutnya mau terbuka untuk belajar hal yang baru, karena ya tadi, ilmu kita itu cepat banget berpindahnya, gitu ya. Mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa berbeda banget dengan sekarang. Tapi minimal, apa yang kita dapat selama di perkuliahan, itu bisa jadi dasar. Jadi kalau misalkan nih ada bahasa pemrograman baru, kita mungkin belajar lagi gitu ya. Tapi tidak akan sesulit kalau kita belajar dari nol. Karena kita sudah dapat nih guideline pembelajarannya gimana. Oh, kalau pemrograman mungkin belajarnya dari input output dulu, baru nanti percabangan, pengulangan dan seterusnya. Terus berikutnya lagi mengasah kemampuan berpikir kritis dan berinovasi. Jadi ini juga diwajibkan. Kita jangan sampai hanya mungkin tipikal yang terima instruksi. Karena apalagi sekarang kita harus punya kayak pembeda gitu kan dengan orang-orang lain. Dan salah satunya mungkin adalah kemampuan berpikir kritis dan berinovasi. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang perbedaan IT di Indonesia dan Australia gitu ya. Pertama gitu ya, kalau di Australia itu pengajaran berpikir kritis itu dilakukan sejak dini, termasuk pemrograman. Jadi mereka mulai SD, SMP itu sudah mulai mengenal tuh yang namanya computational thinking dan mereka sudah mulai beberapa belajar bahasa pemrograman. Terus kedua lagi infrastrukturnya lebih memadai. Jadi kalau dilihat
di Australia, walaupun di pedalaman, mereka tetap punya akses internet, mereka tetap punya sekolah dan sebagainya, gitu ya. Terus integrasi sistem pemerintahannya lebih mumpuni. Jadi contoh misalkan di sini healthcare. Jadi kalau di Australia itu cukup terpusat sistemnya. Jadi kalau misalnya kita pindah rumah sakit gitu ya, itu datanya kita nggak perlu minta secara manual dari rumah sakit A ke rumah sakit B, karena itu terkoneksi ke pemerintahan. Terus juga ada Centerlink. Centerlink ini adalah sistem untuk em, orang-orang yang kurang beruntung gitu ya, dan juga orang-orang yang belum bekerja. Jadi mereka akan mensupport istilahnya, mensupport dengan memberikan bantuan dana. Nah, ini juga sudah terintegrasi gitu ya, bahkan sampai pedalaman mereka sudah jelas sistemnya seperti apa dan nanti cara mengambil dananya seperti apa. Dan perbedaan lagi di sini adalah masyarakatnya lebih melek teknologi. Jadi mungkin kalau di Indonesia kita perlu ya lebih banyak ini ya effort untuk menjelaskan teknologinya. Terus berikutnya lagi kalau di Australia keamanan dan privasi datanya lebih diregulasi alias lebih aman istilahnya gitu ya. Jadi kita harus hanya boleh minta data yang seperlunya dan sebagainya. Dan otomatis karena lebih diregulasi, maka penipuan atau scam-nya pun jadi lebih sedikit. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.